إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ikhwani wa akhwati fillah, hafidhahumullah. Alhamdulillah kita bertemu bersua kembali dalam mudzakarah kita di tempat yang berkah ini. Mari kita bermudzakarah yang sudah tentu hal ini tidak pernah ada selesainya, berhentinya. Kapan dibahas dan sampai kapan dibahas adalah agar kita, hati kita selamat insya Allah. Maka kita beri topik tariqun ila qalbin salim wa tariqun ila qalbin hayyin tariqun ila qalbin wa'i, jalan menuju pada hati yang selamat, hati yang hidup, dan hati yang sadar. Merujuk kepada beberapa ayat, kemudian nanti ada satu hadis diantaranya. Mohon dicatat ayatnya. Pertama surat Al-Anfal ayat 24. Surat apa? Yang kedua surat Muhammad ayat 24. Yang ketiga surat Asy-Syu'ara 87 sampai 89. Surat apa? Asy-Syu'ara 87-89. Kemudian surat Qaf ayat 36-37. Surat Qaf ayat 36-37. Catatan ayatnya ya. Jadi tulis ayatnya ketahuannya. Pertama adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan, penuhilah seruan kepada Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya mengajak kepada kalian lima yuhyikum, kepada apa yang menghidupkan kalian. Kita sudah hidup, kan hidup kan kita kan. Tapi apa artinya?
da'akum lima yuhyikum, mengajak kalian kepada apa yang menghidupkan kalian. Apa kalau bukan menghidupkan hati kita, menghidupkan hati, ihya'ul qalb, menjadi qalbin hayyin, menjadi qalbin salimin, menjadi qalbin wa'i. Permasalahannya adalah wa'alamu annallaha yakhulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwa Allah membuat pembatas, membuat ha'il, membuat hijab, membuat dalam bahasa lain kuhul, membuat gembok, kunci antara hati seseorang dengan Allah. Jadi Allah kerso untuk menguji manusia supaya lulus ujiannya, membuat namanya ha'il, pembatas, atau sebutan bahasa lain hijab, sebut lain dengan namanya kuhul, gembok. Karena didasari dengan ayat yang kedua, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, merenung Al-Quran? Apakah memang hati-hati mereka terkunci? Karena hati mereka tergembok. Maka kita istilahkan, Allah mengumumkan kepada kita, di mana kembali kepada kita sebagai manusia. Jika Allah menyempurnakan organ kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, masing-masing dengan pekerjaannya. Akal kerjanya apa? Akal kerjanya mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, kaki. Pertanyaan terakhir, apa pekerjaan hati? Apa pekerjaan hati? Ketika hati itu disebutkan dalam sebuah syair, wa ma sumiyal insanu illa linasyihi walal qalbu illa annahu yataqallabu. Tidak disebutkan namanya manusia. Kata al-insan dalam bahasa Arab tidak disebut al-insan illa linasyih, karena sifat lupanya. Tapi sebagian ada yang mengatakan al-insanu minan nus, bukan min nasyih. An-nasu al-insanu minan nus, yakni al-harakah. Disebut manusia karena bergerak. Tapi sisi lain, wa masumil insanu illa linasyihi, karena lupanya. Tapi lupa ini nikmat loh ya. Nikmat apa enggak? Bayangkan kalau Allah nggak memberi lupa, sementara musibah bertubi-tubi, iling terus loh. Nikmat dia. Kapan manusia pasti dapat musibah. Ya. Umpamanya Allah tidak memberikan namanya nisyan, lupa. Aduh, sepanjang kehidupan healing terus. Oh, ya susah terus. Tapi justru kalau musibah dunia besar dudor, kemudian selanjutnya katakan takduru batas guru, kemudian menjadi kecil, kemudian fatatalasa, selanjutnya kemudian hilang dengan perlahan-lahan. Lupa sudah. Kemarin kebakaran, hidung terus. Itu nikmatnya anisyan, nikmatnya apa? Lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya walal qalbu illa annahu yataqallabu. Tidak disebut al-qalbu bahasa Arab kecuali karena annahu yataqallabu, punya sifat berbolak-balik. Berbolak-balik. Kalau berbolak-balik udah tenang apa
tidak tenang. Aslinya hati disebut al-qalbu karena ia taqallabu, bolak-balik. Tenang apa tidak tenang? Ya tidak tenang. Tapi kapan Allah menghendaki bisa tenang? Tenang, stabil, ya, tidak berbolak-balik. Dengan firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, tidak berbolak-balik lah ya. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Padahal aslinya wa ma sumiyal qalbu awalal qalbu illa annahu yataqallabu. Dia bisa kemudian tenang, Masya Allah. Itulah yang didapatkan oleh para nabi, para wali. Kalau kita dikunjung ganjing doa, bolak-balik sumpah doa. Betul. Yang membuat kemudian ketenangan adalah dengan zikrullah. Selalu mengingat Allah, kembali kepada Allah. Apalagi kumandel maring Gusti Allah, opo jari Gusti Allah. Masya Allah. Jadi di sini kemudian arahnya supaya hati ini tenang, ada jalan menuju ke sana, menjadi qalbun salim, menjadi qalbun hayyin, menjadi qalbun wa'i. Kapan kalau sudah kemudian jadi mutmainnah, tenang, ada ujian apapun tenang. Yang ini disebut al-muslim bainal basmalah wal hamdalah. Berangkat menuju Allah, terus kemudian cuma memuji Allah. Ada apa saja memuji Allah, walaupun di lapangan berat, butuh prosesi. Dan dalam keadaan susah dan senang apa? Senang. Dalam keadaan susah apa? Ya senang ya. Jadi Masya Allah ya. Itulah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berarti kalau sudah tatmainnul qulub berarti menjadi qalbun salim, qalbun hayy, qalbun wa'i. Selanjutnya, ayat selanjutnya yaitu doa Ibrahim, menunjukkan bahwasanya qalbun salim ini adalah ada hubungan dengan apa? Bukan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nabi Ibrahim berdoa, wala tukhzini yauma yub'asun, wala tukhzini yauma yub'asun, jangan engkau ya Allah menghinakan saya di hari manusia dibangkitkan dari kubur. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin illa man atallaha biqalbin salim li'anna al-qalbal hayy li'anna al-qalbas salim li'anna al-qalbal wa'i mawdi'u nadharillahi ta'ala wa mahbatu nurih. Dan qalbun salim, qalbun hayy, qalbun wa'i itu adalah tempat pandangan rahmat Allah dan tempat turunnya nurnya Allah. Mudah-mudahan nur Allah turun sekarang ini. Saat ini nur Allah turun di hati kita ya. Ini berimbas, bahasanya ketenangan itu kalau ada gambar Rasulullah, al-jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahu, as-salatu ilal salati kafaratun lima bainahuma, al-hajju ilal hajji kafaratun lima bainahuma. Pengajian RSI 1 bulan sekali kafaratun ngono ya. Makanya dirutinkan mesti ngaji. Kenapa sih mesti ngaji? Karena dari ngaji ke ngaji, imbas ketenangan itu adalah bersambung. Bersambung. Kan ini merupakan riyadul jannah. Dan ini adalah taman surga ya. Li'annal qalbas salim mawdi'u nadharillahi ta'ala wa mahbatu nurih. Ayat selanjutnya, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsa wa naqabul bilada hal min makhis inna fi dhalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Sini ada firman Allah,
Ya, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, liman kana lahu qalbun salim. Berapa banyak kami telah membinasakan sebelum kufar Makkah yang selalu menentang Rasulullah SAW, membuat kemudian Rasulullah harus diusir, harus diperangi, tidak pernah selesai. Padahal mereka mestinya mengaca, melihat bahwasanya kalau bicara kekuatan kaum, mestinya mereka melihat kaum Samud, kaum Ad, kaum Fir'aun, kaum Namrud, min qarnin hum asyaddu minhum ba'san, daripada sekian banyak umat yang mereka justru sangat lebih kuat daripada kufar Makkah. Apa kufar Makkah? Cuman nasional, tapi kalau namanya Fir'aun internasional, Persia internasional ya. Mestinya begitu. Buktinya fanak qabul bilad, mereka menjelajah bumi karena sifat kekuatan mereka adalah jauh lebih kuat daripada kufar Makkah yang cuma tingkat nasional. Hal memahis, apakah ada jalan keluar dari kebinasaan apapun mereka kaum dengan kekuatan segala kekuatannya? Fir'aun pun binasa, Samud pun binasa, Ad juga binasa, Namrud juga binasa. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, bahwa dalam demikian itu ada pelajaran yang berharga bagi orang yang ada baginya qalbun. Maka di sini pengertiannya betullah kita mengerti namanya qalbun salim, qalbun hayyun, qalbun wa'i. Sebaliknya adalah qalbun sakim, qalbun marid, qalbu apalagi ya bahasnya, qalbun sakim, qalbun marid, qalbun makus, hati yang terbalik, qalbun mahtum yang sudah tertutup. Ya. Jadi semua pelajaran nanti kemudian akan benar-benar didapatkan dengan berharga bagi orang yang hatinya hidup, bagi orang yang hatinya selamat. Awal qasam'a, kemudian menggunakan pendengarannya wa syahid, dan dia adalah betul-betul fokus. Jadi dari kesimpulan ini maka ada pelajaran khusus terkait dengan bagaimana jalan menuju qalbun salim, dan mudah-mudahan di pagi hari ini kita bisa ambil manfaat, walaupun ini harus diulang mulai kapan. Kalau nggak selamat apa percuma ya, walaupun orang ngelim pun Masya Allah, walaupun namanya dermawan pun, walaupun mujahid pun, kapan Allah bilang kadzabta, dusta kamu, tidak ada artinya. Makanya perlu keselamatan. Hanya dengan cuma membanggakan diri saja Allah tidak suka, apalagi mensekutukannya dengan secara terang-terangan. Yang khafi itu membahayakan kita. Sementara kalau kita bicara masalah hail, namanya apa tadi, hijab, apa saja sebentar ya, apa saja, mahwal hail itu dulu. Di sisi lain Rasulullah cukup menjelaskan dengan hadisnya yang sangat singkat, kita sering mendengar, inna fil jasadi apa, mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, apa, wahiyal qalbu. Mari kita baca hadis ini. Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Yang semuanya sudah tentu kita akan mengerti ini semua dari landasan ilmu. Karena Allah mengurung pertama Iqra' wa bismi rabbikal ladzi khalaq.
ilmu dulu. Ilmu pun sudah tentu kata Abu ya, tidak cukup ilmu tapi harus diamalkan. Yang kedua harus ikhlas. Yang ketiga, yang keempat harus khasyah, takut. Khasyah ini adalah hasil dari qalbun salim. Jadi ilmu pun tidak cukup dengan ilmu, harus diamalkan. Betapapun mengamalkan ini, Masya Allah, berapa persen. Untung-untung Rasulullah memberikan namanya bisyarah bagi umat Islam yang hidup di akhir zaman. Kalaupun mengamalkan 1/10% sudah, wah, selamat. Alhamdulillah. Termasuk sholat kita sendiri. Dimulai dinilai apa? Baik mulai apa? 1/10 ya. Kurang apanya ya. Jadi sholat kita sendiri kalau kita hitung-hitung, awwalu ma yuhasabul mar'u yaumal qiyamah apa? Kemudian dimulai dengan namanya sholat yang baik. Hitungannya kalau kita sholat sehari-hari per sholat 5 menit, sementara Rasulullah 30 menit, itu berapa? 6 ya, berarti Masya Allah 6. Itu pun juga nggak sampai kita ketika khusyuk sama sekali, wong 5 menit khusyuk. Kalau bukan, ada 3 faktor saja kita disebut sholat baik itu adalah karena apa? Pertama, menegakkan sholat. Yang kedua, menjaga sholat. Yang ketiga, merutinkan sholat. Walaupun 10%, walaupun 9%, walaupun 10% diurut Rasulullah disebut baik. Buktinya baik karena buktinya innar rajula layan sarifu. Seorang laki perempuan begitu rampung sholat pasti tercatat. Mulai berapa dicatat baik? Usuha ya. Jadi innar rajula layan sarifu ma kutiba illa usulun min sholati. Masya Allah ya, jadi kata para ulama, ada fadlun kabir, ini anugerah luar biasa. 10% sudah tercatat baik ya. Padahal begitu sholat catat baik, kembali pada hadis awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumil qiyamati as-shalah tas'in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Mengamal pun jadi ukuran kita sekarang ini, ukurannya dianggap selamat kalau mengamalkan 1/10%. Wal ikhlas, kemudian wal khosyah. Nah, khosyah ini adalah hasil daripada qalbun salim. Karena sekarang orang lebih kita lihat pinter-pinter, Masya Allah. Soalnya guru pinter ya, guru Mbak Bupil luar biasa ya. Ya. Tapi tidak kemudian melihat siapa guru kita yang perlu ditiru. Kayak orang-orang soleh yang justru utamanya adalah kembali Rasulullah hanya ditiru. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka ulama-ulama yang mewarisi para nabi itu masalah bukan masalah ilmunya, masalah ditirunya, menjadi bagi umli uswahnya dalam akhlak dan keilmuannya. Jadi akhirnya kemudian betul standar keilmuan yang menyelamatkan itu bukan ilmu. Al ilmu Allah wal amalu wal ikhlasu wal khosyatu, standar keselamatan, salamatul qalb. Akhirnya dari sini kita bisa lanjutkan bahwa al jasadu wal qalb, al jasadu wal ruhu, hal yang dimaklumi bagi manusia adalah satuan yang tidak pernah terpisah. Karena kita memang diciptakan ada namanya jasmani dan rohani ya, betul. Maka ketika dua-dua ini kita menginginkan untuk selalu sehat, selalu apa? Sehat. Jasad kita ingin selalu sehat. Ada doanya Rasulullah awal, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini
fi basari la ilaha illa anta. Yang ini oleh Rasul disedukan pada tahajud. Allahumma wa afini fi badani fisik ya. Allah pakai Allahnya diulangi. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi basari. Allahumma afini fi tadi fi sam'i dulu. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Monggo diamanaken nggih. Kalau minta sehat dulu. Tapi ya jangan dotok. Ada 10 tip mau sehat apa? Pola sehat. Ya olahraga bareng ono. Pola makan bareng ya, maklum. Apalagi ada doa yang orang seluruh Indonesia, seluruh dunia hafal. Allahumma inni as'aluka salamatan wa afiyatan fil jasad ya. Selanjutnya wa barakatan, terus wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina min sakaratil maut wan najwa wal afwa wan najata wal afwa indal hisab. Ini katakan doa. Semuanya sepakat doa itu adalah silahul mukmin untuk menuju butuh kepada Allah. Selanjutnya juga jangan lupa ulama memberikan tuntunan doa orang saleh sebelum subuh. Ya Hayyu ya Qayyum ahyil qulub wa aslih lanal a'mal fid dini wad dunya ya Hayyu ahyil qulub tahya wa aslih lanal a'mal fid dini wad dunya ya Hayyu Qayyum ahyil qulub tahya wa aslih amal fid dini. Jadi kembali jasad wal qalb kesatuan. Dalam hal berdoa kita minta kesehatannya masing-masing. Apakah itu untuk jasad, apakah itu untuk hati. Maka sudah tentu untuk masalah hati akhirnya menuju ke sana. Kalau untuk kesehatan badan ada tip-tip yang membuat kita jangan berdoa saja agar badan kita adalah sehat. Ya, maka dalam tarbiyatul qulub itu namanya tazkiyatul qulub ada 3 titik yang harus diperhatikan. Dalam tarbiyatul qulub, tazkiyatul qulub 3 titik. Pertama adalah menghidupkan hati agar tidak mati. Menghidupkan hati agar dia menjadi qalbun hayyun. Maka di antara amalan orang-orang sufi kalau zikir bersama Allah hai Allah hai Allah ya. Jadi menembus kepada Allah agar yang Allah yang Maha Hidup ini menghidupkan hati kita. Di antara amalan-amalan sufi di antara adalah Allah hai Allah hai Allah hai Allah hai ya. Perlu kita hidupkan hati kita. Kemudian wa imaratuha memakmurkan hati kita hatta la tahraba jangan sampai rusak. Titik ketiga adalah tarqiquha melembutkan hati hatta la taqsuwa agar kita tidak keras. Di antara obatnya adalah memperbanyak zikir. Al-iksar minat zikir walaupun bil lisan. Termasuk ada hubungan dengan 3 hal pokok
yang Abu yang mengatakan dengan memperbanyak zikir walaupun berlisan orang akan mendapatkan namanya hikmah perubahan dalam dirinya, yuhadzibul akhlak, memperbaiki akhlaknya. Yang kedua adalah yuraq ikut tiba, melembutkan hatinya. Yang ketiga adalah yuslihul hal, memperbaiki keadaannya. Kalau toh pun hanya cuman bil lisan itu masya Allah, karena ilaihi yas'adul kalimut thayyib, hanya kepada Allah akan naik namanya al-kalimut thayyib. Apa saja yang al-kalimut thayyib naik kepada Allah, cuman dibutuhkan namanya aktualisasi. Wal amalus sholihu yarfa'uh, dan amal soleh yarfa'uh ayyuhaqqiqu. Kemudian bagaimana walaupun zikir bil lisan kemudian mempunyai dampak yang positif. Tiga hal itu tadi. Pertama apa? Yuhadzibul akhlak. Yang kedua yuraqqiqut tiba. Yang ketiga yuslihul hal. Ya, yuslihul hal. Kemudian apa amalnya? Istiqomah. Jadi wirid itu bro. Itu sudah walaupun ada punya wirid apa, itu tiga hal itu akan terjadi. Jadi kalau saya sering memberikan gambaran foto-foto wong ya, ono sing mondok ono kampus, ya orang foto wong itu. Kenapa kalau anak pondok ini apa? Ya, nah ini kampus. Mungkin lah ya kan gitu biasanya. Maklum di pondok masya Allah setiap hari sholat jamaah zikir yang namanya Lirboyo itu muridnya 40.000 loh ya. Murid ini kabeh kampus kok tentang boleh dosen tak korok begitu. Ini jelas merupakan jadi istilahnya fakta nyata. Hanya kan al-ikhsad bin dzikir. Kalau sudah dzikir itu wiridan, jamaah wiridan, Quran wiridan, pagi ada wirid, ya begitu. Murid 40.000 ini dah, ono yai ini dah ya. Itulah ya. Itu jelas. Bayangkan kalau orang Indonesia dzikir kabeh itu kok. Masya Allah ya. Jadi itu diantaranya kalau kita bicara masalah kemudian apa yang kita bisa mungkin merubah hati kita dari yang keras menjadi lunak. Perbanyaklah zikir. Wiridan apa? Punya wiridan mesti. Maka kalau para ulama ahli pendidik itu mengatakan man laisa lahu wiridun fa huwa sapa sebarang wiridan padha ketek. Kayak enak udah ketek. Aslinya bukan masalah ketek dan tidak, tapi sing paling gampang itu kalau bunyi dari wirdun jadi kirdun lebih bapak. Mandai salahu wirdun bahwa bakorotun kan gak cocok. Mandai salahu wirdun bahwa kirdun waznan. Gitu loh ya. Jadi maka wirid masya Allah. Kenapa kita menganjurkan kalau bisa pagi hari wirid latif, kalau ba'dal maghrib tidur haddad dan sebagainya. Itu semuanya punya dampak yang luar biasa ya. Dalam rangka tiga hal: menghidupkan hati, memakmurkan hati, dan melembutkan hati. Sementara bicara yang tadi mahwal ha'il wa alamu anallahu yaqulu bainal mar'i wa qalbi, yang disebut namanya ha'il, disebut hijab, disebut kufur, disebut gembok kunci. Yang jelas adalah Rasulullah memberi gambaran penyakit umat Muhammad ini di akhir zaman adalah al-wahan. Namanya al-wahan. Al-wahan itu terjemahnya lemah mental. Lemah mental karena apa? Hubbud dunya
wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Untung-untung kalau kaum muslimin masih istilahnya hubbud dunya. Tapi kalau sudah namanya orang kafir, isarud dunya, bal tu'sirunal hayatad dunya. Jadi kalau orang kafir itu kan memilih dunia, tidak ada akhirat. Tapi kalau kita kan tetap namanya ngerti kalau kita setelah mati ada neraka surga. Tapi ternyata masih mencintainya. Akhirnya kemudian takut mati. Padahal mati itu apa sih? Pindah ya. Pindah. Betul nggak? Kita dulu di alam barzakh, pindah ke dunia, pindah kemana? Alam kubur, pindah alam asar, kemudian pindah untuk mati ya. Siap mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Pilih yang ketiga. Kalau ini pertama pasti semuanya mati sudah, tidak ada yang tidak ya. Kemudian kembali pada Allah untuk kemudian mempertanggungjawabkan amalnya. Kemudian wah kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami memang Allah menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Kamu lulus apa? Wa ilaina turja'un. Yang ketiga wis disangu ora. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata wa qad faz. Mal hayatud dunya illa mata'ur. Insyaallah mudah-mudahan masuk surga semua ya. Itu aja sudah, yang penting selamatlah ya. Bisalamatil qalbi. Yang kedua hailnya adalah an-nafsu awil hawa. Kemudian kita mengenalnya ada namanya an-nafsu, innan nafsa la ammaratun bisu. Bagaimana supaya selamat, dan kemudian tumbuhkanlah menjadi lawamah. Apalagi menumbuhkan sampai kemudian menjadi mutmainnah. Jadi bagaimana kita berusaha dari adanya nafsu yang ada pada diri kita, yang itu Allah meletakkannya. Sehingga nafsu syahwat, masya Allah, dari mulai nafsu makanan, nafsu namanya farji, nafsu ini masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Pentingnya hanya kita kemudian kalau bisa, maka dengan ngaji seperti ini, maka kemudian insya Allah tidak menjadi nafsu amarah terus, tapi menjadi lawamah. Kemudian apalagi menjadi mutmainnah. Kalau mutmainnah itu masya Allah sudah tenang tok aja. Baru saja dapat duit bonus 10 juta. Ambil di bank, alhamdulillah keluar jamret 10 juta. Baru saja mengambil 10 juta, betul-betul dijamin 10 juta. Duh, ngopo ini? Maka tingkat namanya pasrahnya sama Allah itu, kekuatannya, tawakalnya, buktinya mutmainnah itu apa? Ia mengerti liyakun siqatuka billah aqwa mimma fi yadik. Dan yang ada kumandelmu maring Gusti Allah jauh lebih kuat daripada apa yang sudah ada di tanganmu. Ini sudah ada apa namanya, undi-undi ya, undi-undi kada mangan toh, bisa jadi subhanallah, tak jadi, betul boleh apa stroke sampai tingkat itu loh ya, tinggal ngemplok nyatanya orang situ ya. Dan al-mu'ti wal manek wallah, al-mu'ti wallah wal manek wallah, sudah di sini. Baru di YouTube ada kemantannya wis siap apa? Wis mulur, dua-dua mau tiga. Kemudian subhanallah, ada ibunya memberikan sesuatu pada anaknya itu laki-laki.
calon cucunya, Bu, jangan lama-lama di sini kamu katanya, nanti ganggu diputra. Ibu menaik, sing lanang ngerti, bojoku kayak ini, la haula wala quwwata. Bagaimana ini baru belum kawin sudah begini ibu saya, langsung dia kemudian keluar dan gak jadi nikah. Padahal sudah undangan KB. Jadi tadi laki-laki pada ibunya datang memberi sesuatu, yang istrinya, Bu, jangan lama-lama di sini, ganggu. Jadi sing lanang, lah iya iki dulu tadi bojo sudah menyakiti ibunya. Akhirnya dia kemudian nuntun ibunya dan tidak kembali. Undi-undi ini ke kepangan. Dari cerita lagi, subhanallah. Ya begitu juga mantannya. Sudah tinggal nunggu lagi. Sing lagi-lagi nyegur sumur mati. Soalnya nggak mau stres, dipaksa dong. Ke situ kawin, kapok mau kapan. Begitu sudah bicara masalah satu saat, kok begini? Coba cari Gusti Allah. Iku ning mutmainnah. Ya. Dewe ini udah kasaan gak apa ya. Kita masih apa ya? Masih jauh ya. Jadi an-nafsu itu namanya termasuk hail, termasuk hijab yang Allah mengendaki demikian, termasuk asyaiton. Allah menyebutkan qarinus su, konco sing jahat, dan itu ada pada kita sehari-harian bersama kita. Wa aduwwum mubin, dia adalah musuh yang bebuyutan padahal bersama kita, dan tidak pernah kita tahu bentuknya seperti apa, tapi selalu bersama kita. Yang kedua, alladzi yuwaswisu fi suduril minal jinnati wan nas. Jadi syarat pertama apa? Khair pertama, wahan. Yang kedua, an-nafsu. Yang ketiga, asyaiton. Yang keempat, pondok sebagai setan. Minal jinnati wan nas. Akhirnya kemudian di sini kita dibutuhkan untuk bagaimana menjadi qalbun salim. Pertama namanya wiqayah. Harus apa? Melakukan apa? Wiqayah, yaitu pencegahan, penjagaan, kemudian perlindungan untuk supaya selamat. Harus begitu. Kita harus berusaha menjaga agar kita selamat. Yang kedua, ghidha. Namanya ghidha. Ghidha itu adalah harus ada asupan gizi. Harus ada asupan gizi supaya hidup hati kita. Yang ketiga adalah ilaj. Harus ada namanya pengobatan, perawatan, dan penyembuhan agar sembuh. Maka bicara masalah wiqayah, maklum, karena kita tahu akan siapa kita dan kemudian apa hail-hail kita, bagaimana kita berusaha meretas namanya hail-hail ini supaya tidak ada semua, supaya kita selamat. Sudah tentu kita harus memperkuat namanya asupan gizi, namanya suplemen ghidha, agar hidup hati kita adalah kembali. Kenapa setelah sholat kita sendiri harus selalu membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu aja sudah. Jadi cara memberikan makan adalah itu pun masih minta pertolongan Allah untuk selalu apa? Pertama apa? Ingat kepadamu. Yang kedua, mensyukurimu. Yang ketiga, wa husni ibadatik. Itu saja sudah ya. Jadi ini penting, karena itu kemudian jangan sampai meninggalkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Istilahnya mengistiqomah itu, maka mengistiqomahnya itu sendiri adalah justru menggambarkan kayak orang motok lawang maring Gusti Allah.
notok lawang, tok 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 terus ya. Yang ukurannya kalau kita hitung dan selalu setelah sholat Allahumma wa inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sama dengan kita hanya baca ihdinas siratal mustaqim waktu sholat ya berapa kali berarti. Fatihah itu kan wajib ya, ada ihdinas siratal mustaqim bahwa baca dia baca Fatihah berarti berapa kali? 17 kali. Kalau sudah bicara begitu hitungannya lain ya. Jadi kita masih harus bisa menghitung ya. Kenapa hanya dengan namanya adzan yang dikumandangkan dengan keras, dan kenapa Rasulullah menganjurkan kamu ikuti suara adzan. Suara apa? Jadi ada orang adzan bilang asyhadu an la ilaha illallah, kita ikut. Alhamdulillah. Berarti kita syahadat sehari berapa? Kan gitu kan? Kalau sehari 2 hari, ya, 3 hari, seumurmu berapa? Hanya karena ngikuti tukang adzan. Apalagi setelah doa adzan, Allahumma rabba hadhihi da'watit tamma wassalatil ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asul maqam dah halat tahu syafaati, wajib bagi dia dapat syafaat, wajib loh, bukan mugo-mugo. Nggak mugo-mugo lagi sudah, ini bolak-balik mugo-mugo syafaat, kono adzan rame, kono adzan ngomong dewi-dewi, enggak, itu namanya istiqomah di situ. Jadi sama dengan umpamanya kenapa Rasul mengatakan siapa ba'dal maghrib mengatakan Allahumma ajirni minan nar berapa kali? 7 kali. Dan di pagi hari 7 kali. Jadi nyang loh ya, itu loh. Maka dia kalau mati siang selamat dari neraka, mati malam bayangkan banyak kanan notok lawang. Kata Abu ya istrinya ngetok pintu man qoro alba bawalaj. Barang siapa mengetok pintu dia masuk. Apalagi diketok Allah, apalagi diketok Allah. Hanya seperti itu. Toh menunggu boleh cangkem, mengesan tok iso rasa manane ya. Dan Ibnu Sirtul Mustaqim sak manane apa muni tok. Mau sholat mau 5 menit. Muni tok. Tapi kan ina yasadul kalimut tayyib beramal salih rutinnya, makanya kembali pada hadis pun amantu billah summastaqim, sudah summa butuh proses. Pun amantu billah summastaqim, pakai summa bukan fastaqim, summastaqim, proses sendiri ya. Ternyata dari amal-amalan yang istiqomah itu membuat kemudian Allah ridho, senang. Bukan masalah banyaknya, tapi masalah Allah senang karena istiqomahnya. Karena istiqomahnya. Jadi di situ masalahnya. Jadi termasuk yang membuat suplemen daripada hati kita sendiri adalah walaupun doa ini cuma diucapkan tapi penting, jangan sampai tinggal. Allahumma wa inni ala dzikrika wa syukrika. Apalagi mengartikan syukur. Apa maknanya syukur? Syukur itu ru'yatul mun'im la ru'yatul ni'am. Hakikat syukur itu adalah melihat nikmat yang diberikan, melihat Allah yang memberikan nikmat, bukan pemberian berapa Allah. Jadi hakikat syukur itu adalah melihat al-mun'im, Allah yang memberikan apa? Nikmat, bukan yang diberikan. Kalau yang diberikan kata Allah apa? Al-mu'ti wal Allah, wal mani wallah. Makanya kita disuruh ya qalbi billah wal mu'til mani wardo bi qada'illah illah innak lillah raji ya qalbi billah wal mu'til mani wardo bi qada'illah innak lillah raji ya qalbi billah wal mu'til mani
wa arda bi qada'illah. Berat perlu syukur. Syukur itu lihat Allah, bukan lihat dunianya. Biasanya kita sehari-hari dapat rezeki 5 juta, hari ini cuma 100.000. Allah. Loh, alhamdulillah. Lalu alhamdulillah saya udah 100. Tenang, sudah selesai. Tidak ada lo. Kadang sudah lo, naik lagi lo, kurang ajar, naik lagi apes, naik lagi miso, naik lagi stres. Itulah ala bidzikrillah ya Pak, tatmainnul qulub ya. Termasuk ghidha, suplemennya adalah itu syukur apa tadi, dawa musilah billah, selalu hubungan dengan Allah dan selalu zikir pada Allah, syukur pada Allah, berbuat ibadah sebaik-baiknya, apakah ibadah vertikal, apakah ibadah sosial, lakukanlah dengan yang baik. Makanya kalau sudah ibadah sosial itu ngomong apa nyenengno wong, gatekno lan ora. Nah, karena kita ini sesama muslim, bayangkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Itu baru namanya iman. Iman yang sempurna itu adalah kita bisa melihatnya bagi seorang muslim ketika mencintai orang lain, jauh harus seperti apa mencintai dirinya sendiri. Jadi bagaimana iman itu akan kita dapatkan kalau kita melihat orang lain. Jadi justru kita hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu, yaitu kan mesti kita bicara masalah minimalnya apa, jangan bicara masalah wah tidak mungkin kalau kemudian kita mencintai dia seperti mencintai dirinya sendiri, tidak mungkin lah, berat. Wah, saya baru dapat beli pulpen 10 juta, masya Allah, pulpen itu PN jepret, tidak mungkin lah. Dan itu menjadi bahasa sehari-hari orang di Mekah. Antara mereka itu kalau ingin memuji temannya itu mau menopo orang gampang. Masya Allah, tasmu ya api, PN nggak lupa nih. Itu orang Mekah caranya memuji orang begitu. Masya Allah, sepatu api, PN. Maka saya ketika diantarkan Abuya, waktu pulang Abuya punya tas namanya Sahar, bagus. Saya kok ada Abuya, tasnya bagus, PN jadi ya gak wani aku. Jadi ada cerita lagi ketika Abuya di Larangsep di rumahnya di Malang, ada seorang kiai besar bawa tas bagus. Kiai saat letak zene kiai, menengah kiai ini, orang ngerti sekali. Nah, kemudian ya kiai saat letak zene kiai, dia macam udah ngerti begini 3 kali, akhirnya pulang kiai. Dia ini pulang, kiai bakir. Karena adat orang Mekah, kalau ngetes kelomanan dewa, gitu. Terus minimalnya apa? Minimalnya kalau ada orang seneng melo, selesai sebetulnya. Gitu aja sudah. Orang seneng seneng. Ono sing akan dewe-dewe ya ono seneng apa? Seneng. Subhanallah. Ono kiai muncul suara nabi kok. Ya, khawatir kalah ya. Dan begitulah namanya nafsu ya. Jadi ini termasuk suplemen yang harus betul-betul kita perhatikan demi untuk kehidupan hati kita, salamatul qalb, hayatul qalb dan sebagainya. Termasuk diantaranya adalah tadi wiridan, termasuk huduru riyadil jannah, hadir di taman surga. Di mana surga? Majelis ilmu, majelis zikir dan masjid.
majelis ilmu, majelis zikir, majelis masjid. Bahkan kemudian untuk cari ilmu ini, ngaji ini yang penting. Bayangkan man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Antum yang paling jauh dari mana ini? Adalah pertama annahu ihya'uddin, menghidupkan agama, satu. Yang kedua wa idlalus syaitan, menghinakan setan. Setan menguring-uringi, masya Allah ini. Kurang ajar. Baru ngaji barang bawa jadi. Yang ketiga adalah it'abun nafsi, memayahkan nafsu untuk jadi menghancurkan hawa nafsu, untuk mematahkan hawa nafsu. Jadi ini persamaan mencari ilmu yang pahalanya sebenarnya fisabilillah adalah apa? Pertama, ihya'uddin, menghidupkan agama. Yang kedua apa tadi? Menghinakan setan, menghinakan setan. Yang ketiga, mengalahkan nafsu, yang dari sini kemudian mematahkan hawa nafsu. Sekarang makanya masalah ngaji itu masya Allah, penting ya, sangat penting tuh. Saya ingin mohon di luar ini ada kepentingan sesuatu, mangan-manganan, milih ngaji apa milih mangan? Milih mangan deh, kok sampai ke sini? Makanya ketika itu menjadi suatu semangat, saya pernah ditugasi Abu ya untuk ngaji di Madura ya. Perjalanan mungkin sampai 7 tahun untuk memberikan namanya at-taujih, ya, pengarahan kepada majelisnya Abu ya di Candejen, mana Pamekasannya? Papong. Saya ditugasi untuk mengajar di sana. Oh, namanya masjidnya Abu ya banyak, tahun-tahun 80 sampai 97. Ya banyak sangat, barokah ngono ya. Masjidnya Abu ya hari Ahad rame, buang tua anak-anak rame. Nah ini canda jadi karena Madura totok ya nih. Saya harus ngaji apa? Pakai bahasa Indonesia. Saat saya waktu itu ngapunten, masih belum punya apa-apa, wala masih antara bis ke bis, kemudian kalau malam itu nginep di terminal. Pagi ngecek ngaji di sana, hadir banyak. Alhamdulillah. Suatu saat saya ingat Ustaz Kuswandi ingin bersama saya, merengi saya. Tahu-tahu yang ngaji kan tua-tua, anak-anak ya. Anak-anak. Pak nih. Akhirnya Ustaz Kuswandi tanya pada, sama ngaji ini paham enggak? Enggak paham. Enggak paham, tapi petenteng ini, enggak paham, barokah. Saya juga begitu, berangkat ke sana kok barokah orang air, barokah gitu aja sudah, masya Allah, selesai sudah. Masya Allah, ini bayangkan namanya ngaji, ini belum kita bicara masalah keselamatan kita di akhir zaman ini. 3 hal, satu adalah rezeki yang halal, yang kedua mau ngaji, yang ketiga mencari saudara karena Allah. Termasuk diantaranya suplemen adalah ta'dhimu sya'iriddin, karena Allah berfirman wa may yu'dzalika wa may yu'adzim syairallah wa innaha min taqwal qulub. Syiar agama ini ya banyak sudah tentu. Sholat jamaah itu adalah syiar agama, adzan, sholat jamaah termasuk apa? Syiar agama. Pertemuan-pertemuan Id, pokoknya yang besar-besar itu semuanya syiar agama ya. Rasanya orang sangat rugi kalau nggak hadir. Termasuk syiar agama adalah justru para ulama as-shalihin, itu syiar agama. Katanya Abu ya, Syekh Ahmad, termasuk syiar ta'ayuddin adalah keberadaan para ulama as-shalihin. Makanya
mereka dikatakan Syiah karena justru tanpa ada ulama tidak ada warasatul anbiya. Dan itu kemudian selanjutnya kalau sudah ngerti min sa'ir dan ulama, geleo guru sama ulama. Carilah guru dari para ulama yang takut kepada Allah, di mana sifat ulama itu adalah kembali khosyah mereka sebelum ilmu ulama. Karena innama yakhsyallaha min ibadihi, ulama bukan innamal ulama alladzi yakhshawnallaha, tapi innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Namanya ulama itu baru ulama kalau mungkin kita melihat adalah dengan mendahulukan takutnya kepada Allah sebelum ilmunya. Makanya kalau ada orang pintar tidak takut, bukan ulama tapi ngalama. Saya yang lama saya. Selanjutnya adalah ilaj, diantaranya mengobati ya, yang sakit-sakit dalam rangka untuk apa? Li'iqadi asyu'urid dini, untuk membangkitkan kesadaran beragama. Wa tanmiyatul wazi'ad dati, bahasanya begitu. Dan mengembangkan namanya motivasi diri dalam diri ini, sehingga kita termotivasi untuk melaksanakan Islam dan ajarannya walaupun seperti apa. Sampai Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, apa saja, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim daifah, ada lagi wal yasir rahimah, ada lagi la yudi jaroh, dan cepat mangkana yu'minu, itu terapkan pada dirimu. Sampai saya begitu semua, karena ini adalah sampai Rasulullah mangkana yu'minu billahi, namanya ini mangkana yu'minu billahi wal akhir, kata dan menjadi kebiasaan kita ya. Akhirnya intinya adalah bagaimana kita berharap nafsu amarah kita ini terkalahkan menjadi nafsu lawamah, apalagi menjadi nafsu mutmainnah. Caranya untuk membuat seperti ini bisa kita sadari, selalu melakukan muhasabah, selalu melaksanakan apa namanya muhasabah. Muhasabah dari mulai apa keseharian kita, dinaiki kui sholat jamaah apa ora nih, karena kita sudah biasa sholat jamaah. Hari ini kamu wiridan apa? Karena biasanya wirid. Kamu ini hari ini sudah sedekah apa enggak? Sementara kamu biasa sedekah. Itu namanya muhasabah. Akhirnya terakhir min alamatil qalbil hayy, termasuk alamat hati kita hidup itu adalah yaitu al-farahu bit ta'ah wal huznu ala fiqdaniha, gembira dengan melaksanakan ketaatan dan susah ketika melaksanakan apa? Hilangnya ketaatan kemaksiatan. Jadi titiknya di sini. Bukti ni atimu urip apa gampang. Nek nglakoni taat alhamdulillah seneng. Nek kapan nglakoni maksiat semua lah. Karena Rasulullah bilang man sarratu hasanatuh wa sayyi'atuh wa huwa mu'min. Barangkali itu mudah-mudahan manfaatnya bisa dipahami ya, insyaallah. Hayyu ya qayyum ahyil qulubat ahya wa aslih lanal a'mal fid dini wad dunya ya hayyu qayyum ahyil qulub wa aslih lanal amal fid dini wad dunya ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya wa aslih lanal dini wa dunya. Saya ingat kenapa wiridan ini termasuk diperintahkan Abu ya waktu di pondok sana kebelas subuh.
Waktu itu beliau ke Singapura, saya ikut. Di Singapura ada wiridan ini. Akhirnya pulang ke sana kemudian sudah baca ini. Di Singapura di Masjid Marul ya Hayya Qayyum akhir dulu sebelum subuh. Dan selanjutnya dibuat wiridan di sana juga. Ala kulli hal kita amalkan semuanya dari Abu ya insyaallah. Mudah-mudahan selamat semuanya. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Wa istima'na ada siman mubarakan fi mubarakan alaika ma yuhibbu rabbuna wa yarda Allahumma jam'ana ada jaman marhuma wa jal tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha ala qabiliha wa atimmaha Allahumma qamta alaina wazid wa kama zidta wa barik wa kama barakta wa atim wa kama adamta wa la taslub wa zidna wa la tanqusna wa atina wa la tahrimna wa akhidna wa la tuhinna wa asim wa la tu'sir alaina salimin ghanimin mustabshirin majburin malhudin birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma tubina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asirin alayka yasin nasaluka yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah anna atmim lana nurana wa ala kulli syai'in qadir wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adzaban nar sallallahu alaihi wa sallam Muhammad khamdana min syarril fatihah